Selamat datang di Sobat Tahukah Kamu. Mari kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Tio Bora Gultom. Walaupun saya orang Medan, saya tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kamu tahu nggak Kota Tarakan di sebelah mana? Itu berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah utara. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah kasus kekerasan yang untuk teman-teman tidak asing dengarnya, karena kasus ini adalah kasus yang mendunia, kasus yang global. Siapakah itu? Dia adalah seorang gadis SMA yang berasal dari negara Jepang. Siapakah dia? Yaitu Junko Furuta. Junko Furuta merupakan gadis SMA berasal dari Jepang, yaitu dari kota Saitama, yang merupakan korban pemerkosaan massal. Sebanyak berapa kali? Itu sekitar 500 kali. Bayangkan, ia awalnya diculik sekelompok remaja pada akhir tahun 1980. Kemudian disekap hingga sekarat selama 44 hari. Wah, sebulan lebih ya. Para tersangka adalah Hiroshi Miyano 18 tahun, Jo Ogura 18 tahun, Shinju Nobuharu Minato 16 tahun, dan Watanabe 17 tahun. Kondisi Furuta tak lebih sekedar dari mayat hidup untuk menjelang kematian. Gadis ini bercita-cita menjadi idol. Itu diperkosa ratusan kali, dilecehkan, badannya disiksa, diberi makan, dan ketika meninggal tubuhnya dibuang di dalam tong berisi besi. Gadis itu diintimidasi agar menelepon orang tuanya bahwa ia baik-baik saja. Hasil pencarian polisi tertunda. Junko Furuta diculik, dibawa ke rumah salah satu tersangka yang bernama Minato. Minato adalah salah satu anggota kelompok geng Yakuza. Kamu tahu kan geng Yakuza itu seperti apa? Geng Yakuza itu adalah geng yang sangat ditakuti oleh orang Jepang. Pemerintah Jepang pun takut kepada geng Yakuza. Selama 44 hari, Junko digambarkan bagaikan hidup di neraka. Wah, tidak terbayangkan ya. Dia diperkosa beramai-ramai, dan anggota Yakuza juga ikut melakukan aksi tersebut. Selama disekap, ia diperkosa lebih dari 100 orang dengan total 500 kali. Junko Furuta juga diperlakukan tak secara manusiawi. Ia disuruh melakukan hal-hal seksual demi kepuasan para tersangka, dan pernah disuruh keluar rumah dengan pakaian genital milik Furuta itu dipaksa dengan berbagai benda seperti botol, besi, lampu, benda-benda panas. Akibat siksaan terus-menerus, Furuta disebut kehilangan kendali atas sistem pencernaan, sistem urinnya. Akibatnya muncul pula aroma yang tidak sedap akibat perbuatan para penjahat. Meski kondisi Furuta semakin parah, siksaan terus berlanjut. Orang tua tersangka Nobuharu Minato mendengar jeritan Furuta, tetapi mereka takut angkat bicara karena tersangka Minato adalah anggota geng Yakuza. Siksaan terhadap Junko Furuta terus berlanjut dengan cara disiram air seni
hingga dijadikan sasaran fisik seperti dijadikan target tinju, dan pernah Furuta tidak bisa makan karena kekerasan fisik yang ia derita. Ia muntah ketika makan sehingga kondisi dehidrasinya semakin parah. Ia pun dipaksa makan kecoa dan minum air urin sendiri. Selama disekap, ia seringkali dibiarkan terlanjur. Sungguh malang gadisnya. Setelah 20 hari ditangkap, ia sudah tidak bisa berjalan lagi. Siksaan yang berlanjut juga membuat ukuran otak Furuta mengecil. Furuta sempat meminta agar ia dibunuh saja, mungkin karena sudah tidak tahan lagi, karena sudah mendingan mati aja. Pada awal tahun 1989, Furuta diajak main mahjong. Tahu kan mahjong? Yang permainan biasa orang Jepang juga, orang Indonesia pun boleh lah, oleh tersangka. Tetapi ia disiksa dengan cara minyak dikorek api. Serangan api tersebut membuat Furuta shock, akhirnya meregang nyawa pada Januari 1989. Para pelaku yang ketakutan menaruh jenazah Furuta di sebuah tong dan diisi dengan semen. Tubuh Junko Furuta dibuang di Koto, di kota Tokyo. Salah satu foto menampilkan rambut dari Furuta masih terlihat meski tubuhnya berada di dalam semen. Tubuhnya baru ditemukan sekitar 2 bulan kemudian. Awalnya identitas tersangka tidak dipublikasikan karena masih remaja, masih di bawah umur, masih SMA, masih sekolah. Namun salah satu media Jepang mengungkapkannya karena menganggap para pelaku tak pantas mendapat hak manusia. Para tersangka adalah Miyano yang saya sebutkan yang pertama kali tadi. Berikut ini adalah vonis untuk para tersangka. Miyano divonis sekitar 20 tahun penjara, Ogura 5-10 tahun, Minato 5 hingga 9 tahun, Watanabe antara 5-7 tahun. Tapi untuk sekarang ini semua tersangka sudah bebas. Miyano mengubah namanya Hiroshi Yokoyama, sementara Jo Ogura menjadi Jo Kamikazu. Semua tersangka itu mengubah nama karena takut kepada umum. Meski bebas, Shinji Minato sempat masuk lagi ke pengadilan tahun 2018 karena kasus kekerasan. Memang kalau tindak kriminal itu kalau memang sudah tidak bertobat, memang itu adalah berkelanjutan. Watanabe yang namanya tak tersangkut kasus kriminal lagi, ia dilaporkan tinggal bersama ibunya setelah bebas pada tahun 1995. Mengerikan. Ini adalah kasus kekerasan seksual yang paling sadis, seluruh dunia. Seorang gadis. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan kali ini mengenai Junko Furuta, gadis asal Jepang yang mengalami kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.